Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabiun. Ya, Yang saya hormati Bapak Rian Andri Prastia MPD serta Ibu Destiani MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Bagus Desa Putra sebagai Ketua Kelompok dari Kelompok 2, serta anggota dari Kelompok 2 yaitu Anissa Rahma dan Vera Nalia. Selanjutnya, latar belakang. Penggunaan bahasa yang benar menurut kaidah ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah salah satu faktor yang sangat penting pada hal tulis-menulis. Pemilihan kata berhubungan erat menggunakan kaidah sintaksis, kaidah makna, kaidah hubungan sosial, dan kaidah mengarang. Kaidah-kaidah ini sangat mendukung sehingga tulisan menjadi lebih berstruktur serta bernilai, dan lebih praktis dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Tetapi, pada kenyataannya masih banyak kesalahan pada penggunaan ejaan. Penggunaan bahasa di tugas peserta didik, bahkan mahasiswa umumnya terdapat kesalahan, sebab dalam proses penulisan tersebut tidak berpedoman pada kaidah bahasa yang benar. Bahasa yang biasa digunakan dalam penulisan terkadang tidak menggunakan bahasa baku serta ejaan yang tepat. Kesalahan penulisan bisa dicermati dari beberapa kesalahan ejaan, seperti penggunaan huruf kapital, huruf tebal, dan huruf miring. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama adalah penggunaan huruf kapital, yang kedua penggunaan huruf miring, dan yang ketiga penggunaan huruf tebal. Yang pertama, penggunaan huruf kapital. Huruf kapital disebut juga huruf besar. Kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar dari huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama, nama diri, dan sebagainya. Aturan penggunaan huruf kapital yaitu sebagai berikut. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai unsur pertama kata pada awal kalimat. Contohnya, dia mengantuk. Apa maksudnya? Kita harus bekerja keras. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukannya. Misalnya, nama Amir Hamzah dengan A dan H menggunakan huruf kapital. Dewi Sartika dan Halim Perdana Kusuma dengan huruf awalan menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan secara langsung. Contohnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Huruf K dalam petikan menggunakan huruf kapital. Dan kemarin atau terlambat, huruf K dalam kalimat petikan menggunakan huruf kapital. Lalu yang keempat, huruf kapital sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti Tuhan. Contohnya, Allah, yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, Islam, Al-Quran, Alkitab, dan Kristen. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Anissa Rahma. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang, misalnya Sultan Hasanuddin, Mahaputra Yamin, Imam Hambali. Yang F, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan, dan kehormatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang yang mulia. Yang kedua, selamat pagi dokter. Yang ketiga, semoga bahagia Sultan. Yang G, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama, unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang akan dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Nama instansi dan nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden ada Malik, Perdana Menteri.
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya bangsa Indonesia, suku Dani, bahasa Bali. Yang I, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Misalnya tahun Hijriah, Tarik Masehi, bulan Agustus. J, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama, unsur nama peristiwa sejarah, misalnya Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia Kedua. K, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya Jakarta Asia Tenggara, Danau Toba, Jalan Sulawesi. Ini apa anjir? Astagfirullah. Maaf. L, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur ulang bentuk sempurna dalam nama negara, lembaga, badan organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti kata di, ke, dari, dan, yang, dan bentuk. Misalnya, Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. M, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya, SH, Sarjana Hukum, SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. N, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Dendi bertanya, itu apa ibu? Wow. 2. Penggunaan huruf miring. Huruf yang tercetak miring biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, huruf miring juga dipakai untuk menunjukkan istilah yang berasal dari bahasa asing. Dalam hal ini, huruf miring juga pada umumnya dipakai pada pengutip judul buku. Selain itu, huruf miring juga biasa digunakan untuk menegaskan kata atau bagian tertentu dalam kalimat atau penulisan kata-kata yang bukan merupakan bahasa Indonesia seperti bahasa Inggris dan bahasa daerah. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Serana Lia. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu cara penggunaan huruf miring. Yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan, karangan Abdul Musis. Majalah Pujangga Barwe menggelorakan semangat kebangsaan. Pusat Bahasa 2011 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa edisi keempat, cetakan kedua Jakarta Gramedia Pusaka Utama. Yang kedua yaitu huruf miring cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Misalnya, huruf pertama kata abjad adalah A. Dia bukan menipu, tapi ditipu. Bab ini tidak membicarakan penulisan huruf kapital. Yang ketiga yaitu huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Misalnya, nama ilmiah manggis adalah Garcinia magostana. Next. Udah di next. Next. Udah. Oke. Selanjutnya yaitu huruf miring digunakan untuk memberi perbedaan dalam suatu kalimat. Selain digunakan sebagai penekanan pada unsur kalimat atau kata, huruf miring juga digunakan untuk memberi atau menjelaskan perbedaan yang ada di dalam suatu kalimat. Contoh penulisannya yaitu rendah hati, besar kepala, panjang tangan merupakan beberapa contoh kata majemuk. Angka 3, 5, 7, 9 merupakan angka ganjil, sementara angka 2, 4, 6, 8 merupakan angka genap.
Selanjutnya yaitu huruf miring digunakan untuk menulis alamat, website, atau sebuah link yang ditulis dalam kalimat. Contoh penulisannya misalnya, sekarang membaca materi pelajaran lebih mudah karena Anda bisa mengakses berbagai informasi mengenai pelajaran di https penerbit publish.com atau melalui website https penerbit publish.com. Anda akan lebih mudah mengakses segala informasi mengenai materi dan berbagai hal lain mengenai penerbitan buku. Next. Yang ketiga yaitu penggunaan huruf tebal. Huruf tebal dapat diartikan huruf yang dituliskan dengan jarak yang lebih besar daripada huruf pada umumnya. Huruf besar terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan huruf biasa. Yang pertama yaitu huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Yang kedua yaitu huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Contohnya, habis gelap terbitlah terang. Simpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan tersebut adalah bahwa huruf kapital adalah huruf yang ukurannya berbeda dari huruf lainnya atau berukuran besar, dan biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Huruf pertama nama orang dan lain sebagainya. Lalu huruf miring adalah huruf yang dituliskan secara miring atau tidak tegak seperti huruf biasa, dan biasa digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu juga, huruf miring dipakai untuk menunjukkan istilah yang berasal dari bahasa asing. Dan huruf besar adalah huruf yang terlihat lebih besar serta tebal daripada huruf biasanya, yang digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, dan juga untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Saran, kami sebagai penulis menyadari bahwa materi yang kami bawakan ini masih jauh dari kata sempurna. Jadi, kami sebagai penulis menyarankan kepada pembaca untuk menjadikan hasil presentasi kami ini sebagai salah satu referensi saja, dan perbanyaklah mencari referensi lain terkait materi ini. Baik, itulah tadi presentasi dari kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom diskusi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.